Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Tilawati, NPM 1820064464, lokal 6A non-reguler. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang infrastruktur sarana dan prasarana umum sosial sebagai pemeran tugas perencanaan pembangunan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang infrastruktur sarana dan prasarana umum sosial. Dalam rangka pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana umum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Masalah: ada beberapa masalah dalam kehidupan, yaitu sumber daya air, transportasi, perumahan dan pemukiman, infrastruktur energi, bidang pengembangan kerjasama pemerintah swasta, komunikasi dan informatika. Tujuan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global. Dukungan sarana dan prasarana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terutama mewujudkan dalam peran jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang memungkinkan orang, barang, dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan bertukar informasi secara cepat. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga diwujudkan dalam peran sumber daya listrik, air, serta perumahan pemukiman yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Hal itu juga menjadi masukan penting dalam proses produksi dan dari sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka kebijakan regulasi maupun kerangka kebijakan investasi melalui rehabilitasi kapasitas layanan infrastruktur yang rusak dan meningkat kapasitas layanan melalui pembangunan baru. Melalui dua kerangka kebijakan tersebut, diharapkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur dapat meningkat, terutama untuk menekan tingkat kecelakaan di sektor transportasi. Mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak sebagai akibat dari banjir, longsor, gempa, lumpur, dan untuk mengantisipasi krisis listrik yang masih sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, namun tingginya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur masih terkendala oleh terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah. Akibat dari ketimbangan yang terjadi tersebut, pemerintah mendorong peran peserta swasta dalam melakukan pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dengan mengedepankan prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Lembaga pemerintah yang menangani. Berbagai kelembagaan baru untuk mendukung terhadap upaya implementasi proyek KPS telah dioperasionalisasikan. Pemerintah sejak tahun 2009 meluncurkan buku KPS untuk melaksanakan amanat Inpres 2008. Buku KPS berisi tentang ringkasan proyek KPS yang ditawarkan oleh pemerintah kepada pihak swasta dan disiapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan transportasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek KPS. Untuk tahun 2010, buku KPS terdiri atas 100 proyek yang ditetapkan oleh Bappenas berdasarkan 312 usulan proyek yang tersebar dari Provinsi Aceh hingga Papua. Perkiraan total investasi yang dibutuhkan sebesar 473 triliun rupiah. Sebagai 19 proyek telah
disetujui untuk mendapat fasilitas dukungan teknis, 9 proyek dalam proses evaluasi sementara sisanya belum memenuhi persyaratan untuk dibantu. Dan 19 proyek tersebut, 6 proyek berada dalam proses tender dan sisanya masih berada dalam menyiapkan proyek kerjasama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.